Shalom, selamat hari Minggu. Pagi hari ini saya akan bicara dengan tema virus dan sistem imun. Ini sebuah renungan untuk kita berdoa dan berjaga-jaga. Mari ikuti pembahasan yang akan saya sampaikan beberapa menit ke depan ini. Jadi next. Saudara-saudara, kita tahu bersama WHO sudah menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi global. Beberapa minggu lalu saya sudah khotbah bahwa para ahli kesehatan dunia menakutkan corona yang awalnya adalah epidemi lalu menjadi epidemi multinasional dan akhirnya sekarang ditetapkan statusnya sebagai pandemi global. Saudara bisa lihat gambar ini yang saya temukan di Google dan saudara bisa searching. Ini adalah coronavirus atau kasus yang dilaporkan di berbagai negara. Jadi saudara bisa lihat dari peta ini sudah hampir seluruh negara mengalami pandemi ini, saudara. Dan beberapa negara sudah di lockdown atau dikunci. Lockdown artinya nggak boleh ada orang yang masuk atau keluar di suatu area tertentu selama bahaya berlangsung. Jadi yang pasti kalau lockdown sebuah negara atau sebuah kota itu membuat perekonomian akan sulit. Dan update tadi malam cukup mengejutkan bahwa sudah 96 orang dari 69 orang bertambah menjadi 96 orang yang positif COVID-19 di Indonesia. Bahkan saudara pasti sudah dengar juga Pak Menhub diberitakan positif terinfeksi, dan berita tentang Menhub itu lalu menjadi viral sebab Pak Menhub ini 3 hari sebelumnya masih mengadakan ratas atau rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, dan tentu rakyat Indonesia berharap Presiden kita yang kita hormati tidak sampai terinfeksi juga, sebab Presiden kita mempunyai resep jamu kurkuma dan kita dianjurkan untuk minum itu. Saudara dengar beritanya? Jadi Pak Presiden itu awalnya biasanya 2 kali minum ramuan kurkuma itu, ya, jahe, serai, kunyit, temulawak, dan sekarang sudah 3 kali, bahkan diberikan kepada tamu-tamunya yang datang dari luar negeri. Itu sebabnya sebagai gembala saya selalu umumkan di grup untuk kita berusaha mengkonsumsi air kurkuma. Tadi pagi saya sarapan itu juga, ya. Jadi saya juga melakukannya, saya juga anjurkan untuk istri dan adik kami di sini untuk minum, walaupun mereka nggak suka. Kalau saya dari kecil suka memang dengan jamu, karena sudah biasa minum jamu sejak kecil. Kami waktu kecil punya langganan jamu, sebelum kami pergi sekolah pasti minum jamu. Nah, sudah diumumkan juga bahwa semua sekolah di Jakarta diliburkan 2 minggu. Apa yang saya sampaikan ini adalah situasi berita untuk mengingat beberapa kejadian di sekitar kita. Dan beberapa sekolah di Tangerang juga sudah diliburkan. Kita tahu bersama sekolahnya Aweng, sekolah istri saya tempat saya bekerja, dan kita semua sudah tahu lah ada kampus dan sekolah yang diliburkan. Atau kalau toh tetap disebut belajar, maka diubah dengan sistem online. Kalau sekolahnya canggih seperti SPH itu sudah akan menggunakan sistem online. Jadi sekolah dari rumah dengan teknologi yang mereka siapkan. Dan efek lain dari COVID-19 kita tahu bersama ada bandara dan hotel serta tempat wisata yang sepi pengunjung, bahkan ditutup sementara. Kota Tua, Monas yang sekitar Jakarta, Ancol, semuanya sudah ditutup untuk sementara waktu. Saya membaca sebuah berita bahwa perhotelan di Jakarta sangat sepi pengunjung dan itu bisa membuat karyawan dirumahkan dan akhirnya tentu bisa saja berujung pada PHK, walaupun itu kita tidak harapkan. Jadi saudara bisa lihat bahwa pengaruh virus corona ini bukan hanya kepada kesehatan, tetapi kepada ekonomi global, ekonomi dunia ini. Dan untuk menjaga cash flow perusahaan karena sepinya perekonomian, sepinya pengunjung, maka tidak sedikit karyawan yang dirumahkan oleh banyak perusahaan. Dan untuk kalangan gereja, beberapa gereja juga untuk sementara menghimbau untuk tidak menyapa dengan berjabat tangan. Tadi ada beberapa jemaat yang tidak
mau bersalaman, jangan saudara tersinggung ya. Jadi kalau nanti ada satu waktu kita memang nggak boleh bersalaman tangan, mohon jangan tersinggung. Ini semua demi kebaikan kita, ya. Jadi cukup namaste saja. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu waktu saya khotbah sebelum ada berita positif 2 orang di Indonesia dan saya khotbah tentang virus corona. Saya katakan bahwa ada video sebuah gereja sudah menerapkan tidak salaman tangan. Dan ketika itu diupload di media sosial, banyak yang komen, ini gereja penakut, tidak beriman, gitu. Jadi melihatnya dari sisi Mazmur 91, Tuhan perlindungan kita, gak usah takut salaman tangan. Dan sekarang banyak orang yang mengatakan itu gerejanya tidak bersalaman tangan. Itu sebabnya saya katakan kita sebagai orang Kristen, mari kita berhikmat, cerdik seperti ular, dulu seperti merpati. Jangan iman-iman yang salah-salah. Sebab ini bukan soal beriman atau tidak. Ini demi kebaikan kita bersama. Tetapi kalau di tempat ini saudara masih mau salaman, dipersilakan langsung cuci tangan nanti. Kalau memang rasa tidak mau salaman. Tapi kalau tidak bersalaman, mohon yang lain jangan tersinggung. Ya. Nah, saya men-searching atau riset di Google. Bisa di next. Mengapa namaste itu sangat dianjurkan? Sebab itu zero bacterial transfer. Ya, saudara bisa lihat gambarnya. Kalau salaman tangan, handshake, itu bisa 124.000 bakteri koloni yang akan tertular bisa. Lalu ada kalau tos itu bisa 55.000. Lalu fist bump bisa 7.000 bakteri. Makanya namaste paling aman. Nah, ini saudara searching saja di Google, gambar ini ada. Ya, kenapa namaste itu dianjurkan untuk saat ini? Jadi ini bukan soal tidak beriman atau tidak. Ini demi kebaikan bersama. Ya, kalau di gereja kita masih boleh, tetapi memang ketua umum kita, ketua umum GKI, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda sudah menganjurkan untuk namaste saja. Tapi karena kita jemaat kecil, dan saya rasa tidak banyak dari kita yang kontak dengan orang luar negeri, dan saudara juga sebelum kesini pasti mandi, cuci tangan. Dan saya rasa saudara tidak pegang banyak hal-hal yang membuat virus bisa tertular. Jadi mari kita bersalaman kalau memang mau, tapi kalau tidak, mohon jangan tersinggung. Ya. Kemudian ada gereja yang hari Minggu ini sekarang dialihkan menjadi ibadah online. Saya melihat istri saya kasih tahu tadi malam baru diumumkan di JPCC, ya, itu sudah pagi ini mulai ibadah online. Saya nggak tahu gereja-gereja lain, tetapi itu yang saya lihat. Kemudian ada yang hari Minggu ini tetap ada pertemuan, tetapi ibadah tengah minggunya, pendalaman Alkitab atau apapun yang tengah minggu itu ditiadakan. Jadi hanya 1 kali ibadah. Nah, saya sedang pikir-pikir nanti lihat perkembangan. Kalau memang bertambah-tambah, mungkin Rema Bible Teaching kita liburkan dulu, ya. Bukan karena takut, tapi demi saudara punya daya tahan tubuh yang baik dan demi bersama-sama untuk kita mengantisipasi penyebaran ini, ya. Tetapi nanti kita lihat kondisi ke depan, mudah-mudahan tidak tambah parah. Itu sebab juga saya sudah memutuskan untuk ibadah padan kita batalkan karena sudah melihat perkembangan virus ini. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen untuk melihat perkembangan virus corona ini? Sikap kita saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara melalui media sosial bahwa kita nggak boleh paranoid. Paranoid no, waspada yes. Khawatir no, berjaga-jaga yes. Panik buying no, tapi punya persediaan untuk masa-masa sulit yes. Ya, saya sudah beli beberapa makanan yang bisa bertahan. Contohnya, ini contoh kan saudara nggak semua suka. Tapi saya kebetulan walaupun nggak pernah makan, tetapi nggak pernah makan lagi maksudnya. Sudah beli ikan kaleng beberapa. Mungkin saudara ada yang pantangan nggak usah ikut. Ya. Tapi apa yang kira-kira bisa awet, tahan lama, lihat kadaluarsanya, menjaga kalau tiba-tiba Tangerang atau Jabodetabek itu di lockdown. Ya, sebab 4 orang sudah ada di Banten menurut informasi dari gubernur. Saudara bisa temukan itu di berita. Kita nggak panik, tapi kita bijaksana, punya persediaan. Ya. Yang secukupnya saja, ya. Nggak usah berlebihan, tetapi secukupnya saja. Dan itu tidak untuk dikonsumsi setiap hari.
Maksudnya selama belum ada lockdown, itu persediaan untuk kalau saja lockdown terjadi. Jadi ini bukan soal gak beriman, ini soal bijaksana. Bukankah Alkitab bilang kalau kamu bijaksana kamu punya persediaan minyak. Jadi prinsip itu yang kita pelajari. Dan bersyukur kita orang Indonesia punya pepatah-pepatah atau ungkapan-ungkapan yang bagus. Misalnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Itu nilai-nilai dari SD yang kita pelajari di bahasa Indonesia itu sangat baik ya, karena itu kebijakan yang diturunkan turun-temurun. Dan kalau saudara berkata, oh itu beriman, maka kita beriman saja. Maka saya mau katakan bahwa iman itu bukan hanya berani menghadapi, tetapi juga punya persiapan untuk menghadapi. Daud itu berani nggak hadapi Goliat? Berani, dia sudah ngomong sama Saul, aku akan hadapi itu Goliat itu. Nggak perlu aku pakai baju ini, baju perisai itu. Tetapi setelah dia pergi dari istana Saul, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke sungai, apa yang diambil? Batu. Itu persiapan. Dan persiapan itulah yang digunakan di masa-masa sulit ketika dia bertemu dengan Goliat. Jadi bukan cuma modal berani, tetapi harus punya persiapan. Itu iman. Aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan Allah Israel. Tetapi dia iman, berani, tetapi punya persiapan. Kalau dia tidak punya batu untuk alih-alihnya, apa yang dia mau pakai lawan sama Goliat? Bisa paham yang saya maksudkan? Jadi mari kita beriman yang benar. Cermin seperti ular, terus seperti merpati. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa kalau kita sehat, itu bukan karena nggak ada bakteri dan virus di dalam tubuh kita ini, saudara. Catatan medis menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada virus influenza. Ada. Cuma itu akan aktif begitu imunitas tubuh kita turun. Jadi virus dan bakteri itu sebenarnya ada dalam tubuh kita. Makanya ada istilah juga bakteri jahat, bakteri baik. Tetapi jadi kalau kita sehat, dikatakan sehat hari ini, itu bukan karena nggak ada virus dan bakteri, tapi karena sistem imun kita bekerja dengan baik dalam tubuh kita ini. Misalnya ada orang yang makan dengan tangan kotor, dalam arti tentu nggak cuci tangan. Misalnya dia makan gorengan, dia nggak cuci tangan, dia makan, dia nggak sakit. Itu bukan karena nggak ada bakteri dan virus dalam tubuhnya, tetapi karena memang sistem imunnya bekerja dengan baik. Sementara ada orang lain makan gorengan yang sama, tangannya bersih, dia cuci terlebih dahulu, tetapi ketika dia makan dia sakit. Kenapa bisa begitu? Karena sistem imunnya tidak bekerja dengan baik. Dari sini kita belajar bahwa bakteri dan virus itu bisa saja ada di sekitar kita. Bukan cuma di sekitar kita, bahkan ada di dalam tubuh kita. Kalau sistem imun kita bekerja dengan baik, maka bakteri dan virus itu nggak bisa buat kita sampai sakit. Dia ada di dalam tubuh kita, dia ada di sekitar kita. Tetapi kalau sistem imun kita bekerja dengan baik, maka bakteri dan virus itu nggak bisa buat kita sampai sakit. So yang terpenting adalah menjaga sistem imun tubuh kita. Sistem imun adalah sistem kekebalan tubuh. Kalau saudara jarang dengar sistem imun. Sistem imun adalah sistem kekebalan tubuh kita. Sistem imun itu adalah sel-sel dan struktur biologis lainnya dalam tubuh kita yang melindungi tubuh kita dari pengaruh biologis luar dengan cara mengenali dan membunuh patogen. Patogen itu adalah mikroorganisme parasit. Jadi sel-sel sistem imun itu adalah kumpulan sel-sel dalam tubuh kita dan beberapa struktur biologis. Ini saudara bisa temukan di Google definisi ini. Sel-sel tubuh kita dan beberapa struktur biologis yang ada dalam tubuh kita ini yang melindungi tubuh kita dari pengaruh biologis yang dari luar. Ada bakteri yang mau datang, ada virus yang mau datang dalam tubuh kita, dan kalaupun masuk, maka sistem imun itu berusaha mengenali, wah ini benda asing ini datang ke dalam tubuh, ke dalam kampung kita. Ada benda asing datang ke dalam area kita. Dan cara kerjanya dia kenali dulu, lalu
dia akan bunuh parasit, ya, virus dan bakteri itu. Itulah sistem imun. Jadi sistem kekebalan atau imun sistem ialah mekanisme tubuh manusia untuk melawan atau mengusir benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Cara kerjanya, kalau saudara lihat di Google, disebutkan pertama-tama memori sel. Yang disebut memori sel itu maksudnya sel imun itu yang bekerja untuk mengenali, itu berupaya mengenali benda asing yang masuk dan disimpan di dalam ingatan sel, dalam tanda kutip. Dan ini disebut reaksi pertama dari imunitas primer, reaksi imunitas primer. Jadi maksudnya reaksi pertama, jadi ketika ada benda asing masuk dalam tubuh kita, maka sistem kekebalan tubuh kita, sel-sel yang bekerja untuk itu berusaha mengenali. Dia tetap masuk tapi dikenali dulu. Nanti yang kedua kali ketika dia lewat di area imunitas itu, maka baru akan dibunuh dengan lebih efektif parasitnya. Jadi apabila benda asing yang sama masuk lagi ke dalam tubuh orang tersebut setelah dikenali, maka untuk kedua kali dan seterusnya, maka sel memori ini dengan lebih cepat dan sangat efektif akan merangsang sistem imunitas untuk mengusir dan melawan benda asing yang sudah dikenali tersebut. Jadi misalnya taruhlah ini sistem imun. Ini sistem imun, mindset. Lalu ada benda asing mau masuk. Dia kenali dulu, mungkin lewat pertama dia masih bisa lolos dan hidup, tetapi begitu kedua kali dia lewat bisa dibunuh dengan efektif. Karena apa? Dia sudah dikenali. Ini benda asing lalu dikenali. Oh ini bahayanya, ini kelemahan virus ini, lalu dibunuh oleh sistem kekebalan tubuh kita. Kira-kira begitu cara kerjanya. Tentu dokter akan menjelaskan lebih baik daripada saya. Reaksi tubuh akan lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan dengan reaksi perjumpaan untuk pertama kalinya. Nah, ini ada di salah satu web di Google. Jadi sistem imun kita juga belajar mengenali benda asing yang masuk dari luar, termasuk bakteri dan virus ini. Nah, yang menjadi pelajaran juga bahwa bakteri dan virus itu sangat kecil. Makanya disebut mikroorganisme, karena dia sangat kecil. Artinya sebuah makhluk hidup atau suatu makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi kita nggak bisa lihat bakteri dan virus itu terbang. Menurut data di COVID-19 Instagram, itu bisa terbang 30 menit itu virus corona itu COVID-19 dan tidak mati. Dan kita nggak bisa lihat, mungkin di sini ada beterbangan, kita nggak tahu. Itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Tetapi yang kecil ini, makhluk yang kecil ini bisa membawa dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Saya perhatikan, sesuatu yang sangat kecil membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang terjadi seperti yang ada dalam firman Tuhan. Sama halnya dengan dosa, Adam itu hanya makan berapa buah? 1 buah. Kalau di film-filmnya itu bahkan nggak habis, cuma 1 gigitan. 1 punyahan lalu terbuka matanya, belum sampai habis tuh buahnya kalau di film-film. Nggak tahu kalau di Alkitab tuh dia makan benar 1 buah atau enggak, itu cuma 1 gigitan. Itu 1 buah yang dilarang. Bukan 1 kilogram, ada makan kenyang lalu dia sadar matanya telanjang. Dia telanjang dan Hawa. Bukan 1 karung, bahkan bukan 1 truk dia makan itu buah yang dilarang. Hanya 1 buah, bahkan mungkin 1 gigitan. Tetapi dampak dari sesuatu yang kecil yang Adam lakukan itu ke semua manusia dampaknya. Sampai hari ini kita disebut manusia yang berdosa. Tindakan dosa telah menciptakan monster dalam diri manusia. Tindakan dosa ini bisa saya misalnya mendidik orang secara salah, maka itu kemelesetan yang saya lakukan, maka orang ini pun akan mempunyai monster dalam diri. Seorang ayah atau seorang ibu yang salah mendidik anaknya itu bisa menimbulkan monster di dalam diri anak. Itu yang saya maksud tindakan dosa dengan segala implikasinya. Jadi pola asuh yang salah bisa menciptakan monster dalam diri manusia.
bahkan tindakan dosa pribadi yang kita lakukan, itu menciptakan monster baru di dalam diri kita. Awalnya mungkin kita hanya melakukan dosa ini sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika kita ditanya, kemudian kita berbohong, muncul monster baru yang namanya berbohong. Dan kita berbohong, ditanya lagi, berbohong lagi, ditanya lagi, berbohong lagi. Maka muncul monster yang bukan cuma berbohong, tetapi ahli dalam berbohong. Sampai monster keras kepala dan siap untuk dibinasakan kalau nggak bertobat. Sama seperti bangsa Israel yang keras kepala ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi tindakan dosa itu menciptakan monster dalam diri manusia dengan segala implikasi yang saya katakan tadi. Itulah virus di dalam tubuh kita ini, saudara. Tapi monster itu nggak akan bisa buat kita sakit kalau sistem imun rohani kita bekerja dengan baik. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Rasul Paulus katakan, aku melihat di dalam tubuhku ada dua hukum yang bekerja. Yang satu tidak mau melakukan kehendak Tuhan, itu sederhananya. Yang satu mau melakukan kehendak Tuhan, mau melakukan hukum-hukum Tuhan. Ada peperangan di dalam diri kita. Yang satu adalah sistem imun dan yang satu adalah monster yang mau menggerogoti tubuh kita ini. Dan kalau sistem imun kita bekerja dengan baik, maka monster itu nggak bisa buat kita menjadi sakit, nggak bisa mengikat kita di dalam dosa tersebut. Itu sebabnya sistem imun rohani kita ini perlu kita perhatikan. Dalam Matius 26 ayat 41, firman Tuhan mengatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, dari ayat ini saya mau katakan bahwa berjaga-jaga dan berdoa adalah usaha untuk menjaga sistem imun tubuh rohani kita. Saudara yang percaya katakan amin. Berjaga-jaga dan berdoa adalah usaha menjaga sistem imun tubuh rohani kita. Itu sama seperti kewaspadaan kita atau tindakan preventif kita untuk pakai masker, rajin cuci tangan, dan minum ramuan kurkuma bagi kita orang Indonesia seperti jahe, serai kunyit, dan temulawak untuk mencegah virus corona menginfeksi kita. Itulah tindakan berjaga-jaga, tindakan mengantisipasi, tindakan preventif supaya virus yang memang realitanya dia pasti ada dari luar maupun di dalam tubuh kita, tetapi virus dan bakteri itu gak bisa buat kita sakit. Karena apa? Karena kita berdoa dan berjaga-jaga. Dalam kasus virus corona ini karena kita pakai masker, rajin cuci tangan, dan minum ramuan kurkuma, bahkan kita mengurangi untuk hangout keluar yang tidak penting sekali demi kita menjaga imunitas tubuh kita ini, saudara. Nah, berbicara soal berdoa dan berjaga-jaga, dalam Alkitab ada beberapa pesan soal berdoa dan berjaga-jaga ini. Dan hari ini saya mau sampaikan 3 saja untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kita perlu berdoa dan berjaga-jaga supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Itu pesan Alkitab. Kita perlu berdoa dan berjaga-jaga supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Dalam Matius 26 ayat 41 tadi, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Kalau saudara lihat konteksnya saat itu, Tuhan Yesus berdoa di Getsemani dan dia minta murid-muridnya yang sudah ngantuk berat, matanya berat banget. Hei murid-muridku, berdoalah dan berjaga-jaga, jangan tidur. Jadi konteks berdoa dan berjaga-jaga untuk murid-murid saat itu adalah jangan tidur, berdoalah, ikutlah berdoa bersama aku. Itu maksud Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam terjemahan versi mudah dibaca, Matius 26 ayat 41 itu bunyinya gini. Mari kita baca bersama. Bangunlah dan berdoa supaya kamu mendapat kekuatan terhadap pencobaan. Rohmu mau melakukan yang baik, tetapi tubuhmu lemah. Berapa banyak kasus ketika saudara melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan dan hanya saudara dengan Tuhan sendiri yang tahu. Ada alarm di hati kita, ada alarm di dada kita, jangan lakukan itu.
tetapi tubuh kita lemah. Daging kita lemah, maka kita lebih memilih untuk melakukan keinginan daging. Dan alarm di hati ini ketika dia sudah tidak ada, itu jauh lebih berbahaya. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara bahwa yang berbahaya dari tindakan Tuhan sama kita selain murkanya, itu adalah ketika diam. Ketika Tuhan diam, artinya dia tidak suka memberikan alarm lagi di hati kita ketika kita mau melakukan dosa, maka itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Artinya mungkin sinyalnya sudah terputus. Kalau saudara punya GPS, saudara diperingati ketika beberapa meter saudara harus belok kiri atau belok kanan. Dia peringati, kamu lurus terus nanti belok kiri belok kanan. Dan saudara bisa bayangkan ketika tidak ada suara lagi di GPS kita, di Google Map kita, atau di Waze kita, atau di aplikasi apapun yang kita punya, ketika dia tidak bersuara lagi, patut kita curigai. Sudah tidak ada navigasi atau baterainya habis. Jadi mesti kita berhati-hati dengan hal ini, saudara. Kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan katakan gini. Mari kita baca. Sadarlah terus sambil berdoa. Sadarlah terus, berjaga-jaga itu sadarlah terus. Jadi kita itu harus dalam kondisi sadar. Sadar terus. Sambil berdoa supaya kamu masing-masing tidak berdosa ketika dicobai oleh iblis. Memang rohmu mau berbuat baik, tetapi tubuhmu tidak sanggup. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, saya percaya kita semua nggak suka marah, betul? Tetapi kenapa kita marah? Dan sebagai orang yang normal, kita semua nggak suka iri hati, benar nggak? Ada orang yang suka iri hati? Kalau saudara suka iri hati, mungkin saudara belum lahir baru. Kita semua nggak suka iri hati, betul? Tapi kenapa seringkali muncul perasaan ini dalam diri kita? Kita semua nggak mau menyakiti hatinya Tuhan, betul? Tetapi kenapa kita seringkali melakukan sesuatu yang nggak disukai sama Tuhan? Yaitu dosa. Itu namanya jatuh dalam pencobaan. Kita nggak suka melakukannya, tetapi kita melakukan. Itu yang disebut jatuh dalam pencobaan. Sama seperti virus yang nggak kelihatan tanpa mikroskop. Seringkali perbuatan dosa itu sesuatu yang kita pikir nggak bisa dilihat oleh orang lain. Sesuatu yang kita lakukan di kamar, di tempat tersembunyi, di HP kita, dalam ruang chat kita, di laptop kita, dalam browsing kita. Sesuatu yang kita lakukan di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi itu bisa kamar, bisa HP kita, bisa laptop kita, bisa hati kita. Iri, dendam, dan lain-lain. Itu dalam hati. Kalau chat di HP, mungkin saudara chat selingkuh, mungkin saudara chat cyber sex, saudara browsing hal-hal yang seharusnya tidak saudara browsing. Kecuali saudara memang sedang studi soal itu. Jadi sesuatu yang kita lakukan, kita pikir nggak ada yang lihat. Karena ini seperti virus yang kecil, yang nggak bisa dilihat oleh mikroskop. Kita menyembunyikan itu tanpa kita sadari bahwa Tuhan punya mata lebih daripada mikroskop. Mata Tuhan jauh lebih detail dari mikroskop terhebat. Ia melihat semua itu. Seperti sebuah lagu tadi mengatakan, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Gak ada yang tersembunyi, saudara. Ini bisa di next. Gak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu sebab saya sering mendapat sebuah mimpi sebelum sesuatu itu terjadi. Ya, ada karunia-karunia tertentu Tuhan kasih sama pelayan-pelayan ini. Jadi Tuhan tuh kasih sesuatu yang bisa buat kita itu untuk alert, untuk waspada. Saudara, waktu saya kecil saya pernah ikut mama saya ke suatu tempat dia melayani. Mama saya saat itu sedang melayani di khotbah umum, tetapi sebelum ibadah umum jam 9 dia melayani juga sekolah minggu. Dan saat itulah saya ikut sekolah minggu di kota lain, maksudnya di tempat lain, bukan di tempat pelayanan mama saya standby, dia diundang.
Saya ikut waktu itu saya masih kecil, dan dia juga melayani sekolah minggu saat itu. Dan saat itu saya ingat mama saya membacakan ayat ini kepada anak-anak sekolah minggu, termasuk saya saat itu. Dan untuk pertama kalinya saya dengar dan menjadi suka dengan ayat ini, dan itu jadi ayat favorit saya bahkan sampai sekarang. Amsal 15 ayat 3. Mari kita baca. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi mungkin orang lain nggak tahu apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi itu bisa kamar, bisa HP, bisa laptop, bisa hati kita. Tapi Tuhan tahu semua itu. Itu sebabnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa singkat dan bahasa kerennya anak-anak muda sekarang, di Amsal 15 ayat 3 itu Tuhan mau bilang begini, I'm watching you. Aku mengawasi. Apa yang kau lakukan baik atau jahat, menyenangkan hatiku atau tidak, I'm watching you. Aku memperhatikan kamu. Dan semua yang kau lakukan itu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan nanti di pengadilan Tuhan. Di pengadilanku, kata Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa salah satu bentuk atau praktek dari berjaga-jaga adalah sadar bahwa Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Amin. Salah satu bentuk atau praktek dari berjaga-jaga adalah kita menyadari bahwa Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita kehilangan kesadaran ini, maka kita nggak waspada dan bisa jatuh dalam pencobaan. Maka kita perlu mempunyai kesadaran, sadar terus, kata firman Tuhan tadi, sadar terus dan berdoa. Kita harus dalam mode, dalam status sadar terus, supaya kita nggak kehilangan atau supaya kita nggak jatuh di dalam pencobaan ini. Tubuh kita ini rentan terhadap virus jasmani seperti corona, flu yang lain, ya, dan lain-lain. Tubuh kita juga rentan terhadap virus rohani, tubuh rohani kita tentunya. Contohnya segala macam dosa. Jadi kita perlu berdoa dan waspada. Kita perlu meningkatkan imunitas tubuh jasmani dan rohani kita. Jangan sampai kita sibuk dengan virus, tetapi kita lupa untuk menjaga tubuh rohani kita. Kita sibuk menjaga tubuh jasmani kita, rajin cuci tangan, rajin mandi, biasanya nggak rajin mandi. Lalu kemudian makan yang sehat, minum jamu, biasanya tidak minum jamu. Kita sibuk mengurus tubuh jasmani kita, meningkatkan imunitas jasmani kita, tapi kita lupa menjaga imunitas tubuh rohani kita. Sementara dunia bergejolak, semakin banyak juga orang melakukan dosa. Saudara bisa mengerti yang saya maksud? Contohnya, dan saya yakin tidak ada kita pelakunya. Bahkan kita justru membutuhkan itu. Gara-gara pelaku itu maka kita jadi korban tidak punya masker. Dunia lagi virus corona, banyak orang timbun masker, pedagang-pedagang. Semakin dunia ini menunjukkan bahwa Tuhan mau datang, semakin orang melakukan dosa. Dan dalam bentuk mungkin yang pribadi itu kan dalam bentuk dosa bisnis. Tapi dalam dosa pribadi kita waspada, kita alert dengan keadaan dunia yang pandemi corona ini, tetapi kita lupa jaga tubuh rohani kita dan kita melakukan dosa tersembunyi. Itu virus yang lebih berbahaya karena dampaknya bisa kekal. Dampaknya bukan hanya kematian jasmani seperti yang bisa disebabkan virus corona walaupun peluangnya kecil. Itu yang informasinya yang ada di berita. Peluang kematian corona sebenarnya kecil dibanding virus yang lain. Kita menjaga dari itu, tetapi kita lupa menjaga jangan sampai kita masuk dalam kematian kekal. Karena sementara kita menjaga tubuh jasmani, meningkatkan imunitas tubuh jasmani kita, kita nggak meningkatkan imunitas tubuh rohani kita. Saudara bisa paham yang saya maksudkan? Karena apa? Karena kita nggak sadar bahwa ada mangsa yang ada predator yang bisa saja memangsa kita kapan saja.
Dalam terjemahan firman Allah yang hidup Matius 26 ayat 41 dikatakan ini, waspadalah dan berdoa, karena jika tidak engkau akan jatuh dalam pencobaan. Sebab sungguh pun hati bersedia taat, tapi tubuh lemah untuk mengikuti perintah Tuhan ini. Jadi kita perlu berwaspada dan berdoa. Apakah saudara dapat message ini, dapat pesan yang saya sampaikan ini, amin? Dan persoalan dosa pribadi itu hanya kita yang tahu. Sesuatu yang kita lakukan di tempat tersembunyi hanya kita yang tahu, tidak ada orang lain tahu. Itu seperti virus yang hanya bisa dilihat di mikroskop. Kita pikir tidak ada orang yang bisa lihat, tetapi kita lupa bahwa Tuhan Maha melihat dan Maha mengetahui. Itu sebabnya anak-anak muda, mari saya sampaikan untuk jaga kekudusan hidup kita. Amin, anak-anak muda terutamanya. Apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi Tuhan tahu. Yang kedua, pesan dari berdoa dan berjaga-jaga. Kita perlu berdoa dan berjaga-jaga karena iblis selalu siap menyerang. Kenapa kita perlu berdoa dan berjaga-jaga? Karena kita perlu sadar, kita perlu alert bahwa iblis selalu siap menyerang kita. 1 Petrus 5 ayat 8 kita baca bersama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia berjalan keliling. Dia cari orang yang bisa ditelan. Kalau kamu tidak mau ditelan, jadilah orang yang nggak bisa ditelan. Nah, itu maksudnya. Jadi iblis itu predator yang siap menyerang orang yang dapat ditelan. Maka kalau kita nggak mau ditelan, jadilah orang yang nggak bisa ditelan. Itu artinya kita bisa melawan dia. Kalau kita nggak mau ditelan, maka kita harus bisa melawan dia supaya kita nggak jadi orang yang bisa ditelan. Orang yang nggak bisa ditelan iblis adalah orang yang bisa melawan iblis dan segala godaannya, bisa menangkis segala panah api dari iblis itu. 1 Petrus 5 ayat 9 itu, kalau saudara baca dalam 1 Petrus 5 ayat 9 itu kan tadi ayat 8, lalu ayat 9-nya itu dikatakan gini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sadar dan berjaga-jaga, lawan iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu ayat 9-nya, lawan dia dengan iman yang teguh. Menarik kalau saudara baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, dengan tetap percaya kepada Kristus, lawanlah dia. Dengan tetap percaya kepada Kristus, lawanlah dia. Kalau kita mau sedikit lompat atau sedikit berimplikasi dengan kasus-kasus yang banyak terjadi di anak-anak muda, tidak sedikit wanita yang ber-KTP Kristen meninggalkan kepercayaannya hanya karena pria non-Kristen yang ganteng, kelihatan ganteng, kaya, kerjaannya bagus, enak diajak ngobrol karena sering muji-muji dia. Dia nggak tahu kalau pria diajak ngobrol dan senang dan enak diajak ngobrol, kebanyakan berarti pria itu seringkali menggombal. Karena karakter asli itu hanya baru diketahui ketika kita sudah menikah dan hidup bersama. Jadi mari secara khusus karena kebetulan pemuda di sini banyaknya wanita, bukan banyak pria. Saya mau kasih tahu sama kalian semua dan sama kita semua secara prinsip bahwa tidak sedikit wanita yang meninggalkan, wanita Kristen yang meninggalkan kepercayaannya hanya karena pria yang ganteng, yang kaya, kerjaannya bagus, padahal dia tidak seiman. Oh, dia enak diajak ngobrol lalu dicek. Sementara pria Kristen diajak ngobrol, aduh, nggak pernah dia puji-puji saya. Atau kalaupun pujinya nggak enak gitu diajak ngobrol. Tapi kalau yang ini yang non Kristen ini enak banget. Terus menjalin komunikasi, akhirnya bisa mengatakan I love you, I miss you, I will hug you, I will kiss you. Wah, maksudnya apa? Kan anak-anak muda sekarang gitu. Ini umum terjadi. Saya juga punya ponakan tuh banyak cewek-cewek. Jadi ini alert juga untuk mereka. Itu sebabnya saya alert untuk anak-anak muda yang saya layani di sini. Kalian mesti berhati-hati. Kenapa? Wanita itu kan gini, saudara.
Dan ibu-ibu di sini sudah tahu pasti, semua wanita sudah tahu. Wanita itu paling gampang jatuh hati sama orang yang enak diajak ngobrol, benar nggak? Karena wanita itu kan basicnya suka bicara, suka ngomong. Jadi kalau orangnya suka mendengar, bahkan suka gombal-gombal, dia suka puji dia, wow, luar biasa, kamu cantik, oh beautiful, oh you are beautiful, you are my wanita idaman saya. Semua kata-katanya nggak pernah dikritik. Apa yang wanita itu katakan nggak pernah dikritik. Selalu dia puji dan dia merasa enjoy, ngerasa di atas langit. Dia lupa sistem imunnya sedang dia matikan sendiri, sehingga virus itu terus masuk. Mungkin belum kelihatan sakitnya, tetapi berhadapan Tuhan ini sudah sakit dan sedang menuju pada kebinasaan. Wanita ini nggak sadar bahwa ia sedang buat dirinya jadi orang yang dapat ditelan iblis. Ia nggak sadar ia sedang menyerahkan kepada iblis yang digambarkan seperti singa itu, silakan telan aku rela ditelan. Dia nggak sadar dia melakukan itu. Dia membuat dirinya jadi orang yang dapat ditelan oleh iblis. Dan bersyukur kalau Tuhan peringatkan kita, maka kita jadi sadar. Tuhan kasih alert, Tuhan kasih peringatan. Jadi seringkali itu Tuhan sudah alert kepada kita. Tuhan kasih peringatan. Kalau kita nggak bisa dikasih tahu, dia kasih tahu lewat orang lain. Dan masih bersyukur kalau orang lain kasih tahu kepada kamu. Kalau tidak, itu berbahaya. Karena itu yang sebab saya katakan, karena yang paling bahaya dari Tuhan selain murkanya di akhir zaman nanti, di saat ini yang paling bahaya dari Tuhan adalah kalau dia diam. Karena dia sudah ada kasih peringatan sama kita, karena kita terus-menerus hidup dalam dosa. Jadi kita memang masih sering terjatuh, seperti lagu tadi. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu, betapa besar mulia kasihmu. Oh, kita bersyukur, wow, Tuhan memeluk kita. Tapi jangan pikir cinta Tuhan bisa kamu permainkan untuk terus-menerus melakukan dosa. Itu sebab kita mesti memutuskan untuk segera memblok atau mengunfriend semua potensi yang bisa buat kita ditelan oleh singa itu, oleh iblis itu. Kita mesti blok atau unfriend semua. Kalau enggak, kita bisa ditelan nanti ke depan. Jangan pikir kita kuat. Sebab Alkitab katakan, kalau kamu merasa dirimu kuat, hati-hatilah supaya kamu tidak jatuh. Ada yang mengatakan kepada saya begini, dia tanya kepada saya, seseorang tanya kepada saya, kalau kita sekarang baik Pak, lalu kemudian dalam kehidupan kita jahat, lalu kita baik lagi, lalu kita meninggal atau mati, lalu Tuhan datang, kita masuk surga atau enggak? Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, saya katakan Tuhan itu setia dan adil. Kalau kamu bertobat, pasti Dia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kamu tetap masuk surga, tapi kamu kehilangan rupamu. Masalahnya adalah kamu tidak tahu kapan kamu mati. Kamu katakan kamu baik sekarang, kamu jahat, sengaja jahat, karena kamu pikir nanti saya akan bertobat di umur tertentu, saya jahat dulu. Lalu saudara rencana bertobat di sini, baru mau ke arah sini, saudara mati dalam dosa. Saat melakukan dosa di aspal jalanan, di kamarmu, saat sedang chat, atau mungkin saat sedang melakukan dosa apapun, dalam bentuk apapun, di luar atau di dalam ruangan, saudara meninggal karena sakit jantung. Who knows? Siapa yang tahu? Sementara melakukan dosa, saudara kemudian dipanggil Tuhan. Sudah tahu akibatnya apa? Sudah bisa masuk kamar? Itu sebabnya Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Jangan pikir nanti aku bertobat, aku sekarang mau happy dulu, mumpung masih muda, happy dulu, melakukan dosa dulu sepuas-puas. Nanti aku bertobat, aku tahu dia dalam hati kok percaya Tuhan Yesus. Nanti aku bertobat. Dia mempermainkan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, Tuhan peringatkan, jangan perhatikan kemurahannya saja, tapi perhatikan kekerasan. Tuhan tuh punya kekerasan.
Dia punya ketegasan. Kalau kamu nggak bisa diperingati beberapa kali lewat beberapa orang, lewat suara dalam hatimu, lewat firman Tuhan yang kau dengarkan, maka engkau akan menabur. Engkau sedang menabur hukuman di dalam diri. Tuhan itu Maha Kasih, tetapi jangan pikir dia bisa dipermainkan. Kita saja tidak mau dipermainkan, apalagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya semua potensi yang bisa buat kita ditelan harus kita blok atau unfriend. Itu bahasanya mudah. Yang ketiga, soal pesan berdoa dan berjaga-jaga. Apa yang Alkitab ajarkan? Kita perlu berdoa dan berjaga-jaga karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Itu yang Alkitab sampaikan. Dalam Matius 24 ayat 42 firman Tuhan katakan begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Parousia itu ada dua jenis. Kedatangan Tuhan itu ada dua jenis. Yang saya maksudkan dua jenis itu seperti ini. Tuhan datang di akhir zaman nanti, itu yang pertama. Tuhan datang di hari kiamat nanti, itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu yang datang menghadap Tuhan. Itu parousia pribadi. Artinya Tuhan datang dengan mengambil nyawamu tiba-tiba. Kamu nggak tahu kapan Tuhan datang. Jangan sampai kita seperti gadis bodoh yang nggak punya persiapan minyak. Menarik juga itu. Alkitab katakan gadis. Alkitab nggak gambarkan pria. Jangan sampai kita seperti gadis bodoh yang nggak punya persiapan. Matius 25 ayat 11 sampai 13 saya pernah khotbahkan soal hal ini, wanita yang bijaksana dan bodoh. Kita baca. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Gadis bijaksana sudah masuk sama mempelai yang datang itu. Gadis-gadis yang baru mau pergi beli, sudah pergi beli minyak, lalu datang lagi, bukakan kami pintu, kami sudah punya minyak ini. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal, kamu sudah terlambat. Jadi jangan pikir, baik saya di sini, jahat di sini, baik nanti, udah terlambat. Hati-hati. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat. Ayat 33, kita baca lagi. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malamkah, atau tengah malamkah, atau larut malamkah, atau pagi-pagi buta. Jangan kita pikir saya baik di sini, nanti saya jahat di sini, nanti saya baik di sini. You nggak tahu apa yang terjadi besok. Sementara itu jahat, misalnya itu menjelang tengah malam, you sedang jahat, Tuhanmu datang, kau dipanggil pulang. Hati-hati. Ketiga, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Sedang tidur maksudnya tidak punya persiapan, atau sedang dalam kehidupan yang berdosa. Lalu ayat 37 ditegaskan lagi, ini diulang-ulang terus soal berjaga-jaga. Apa yang kukatakan kepadamu, kepada murid-murid dan orang-orang di sekitar situ, kukatakan kepada semua orang. Jadi pesan ini untuk kita semua yang membaca teks ini. Kukatakan kepada semua orang, berjaga. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap dengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Jangan sampai kita nggak punya minyak. Saudara-saudara, saya mau tutup dalam beberapa kalimat ini. Apa yang terjadi di seluruh dunia saat ini? Virus corona, DBD, gempa, ada banjir bandang di beberapa daerah, saudara bisa lihat di berita. Dan tentunya karena ekonomi yang sedang turun karena virus corona ini akan bisa menimbulkan bahaya kelaparan di mana-mana, bahkan sudah terjadi kelaparan di mana-mana di dunia ini. Dan apa yang terjadi ini harus buat kita alert, buat kita waspada. Bukan cuma untuk tubuh jasmani kita, tetapi untuk tubuh rohani kita.
Kita harus alert, kita harus waspada, berjaga-jaga, sebab kita melihat situasi dunia ini sudah seperti yang Alkitab catat. Dan itu berarti Tuhan semakin dekat datang. Jangan cuma kita jaga imunitas tubuh jasmani, tapi mari kita jaga imunitas tubuh rohani kita. Ayo kita jaga sistem imun tubuh jasmani dan sistem imun tubuh rohani kita dengan berdoa dan berjaga-jaga. Supaya yang pertama kita nggak jatuh dalam cobaan. Yang kedua supaya kita nggak ditelan iblis. Jangan jadi orang yang ditelan, lawan, tetap percaya kepada iman. Dan yang ketiga supaya kita selalu siap kapan saja Tuhan kita datang. Dan akhir kata, di tengah pandemi global corona ini, sebagai gembala jemaat, saya mau closing khotbah saya dengan ayat ini. Kita baca bersama 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Percaya Tuhan pelihara kita. Tetap berdoa dan berjaga. Saudara dapat pelajaran penting, amin. Saudara dapat sesuatu, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kalau kami masih boleh berkumpul pagi hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, minggu depan, dan sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan tetap pegang kendali atas sejarah dunia ini. Dan firman-Mu mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami tetap berdoa dan berjaga-jaga atas semua situasi yang terjadi di dunia ini, bencana dan virus dengan segala efeknya. Kami masih bersyukur kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Dan kiranya firman-Mu ini menolong kami untuk kami punya persiapan menghadapi segala situasi secara jasmani, untuk kami menjadi orang-orang Kristen yang berhikmat, yang cerdas, yang tetap beriman kepada Tuhan, kepada Kristus Allah kami, sambil kami mempersiapkan segala sesuatu yang bisa saja terjadi dalam kondisi-kondisi yang mungkin bisa menjadi buruk. Tetapi Tuhan firman pagi hari ini juga mengingatkan kami untuk kami tidak hanya mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan jasmani kami, tapi mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan tubuh rohani kami. Karena seringkali kami tidak sadar bahwa ada virus dosa, ada monster yang aktif karena kami tidak menjaga sistem imun tubuh kami dengan melakukan sikap berdoa dan berjaga-jaga. Dengan sikap yang sadar bahwa Tuhan Maha melihat dan mengetahui semua tindakan dan perbuatan kami yang kami lakukan di laptop, di HP, di hati kami, di tempat tersembunyi yang kami pilih, yang orang lain tidak tahu. Terima kasih karena firman-Mu menyadarkan kepada kami untuk kami berjaga-jaga, untuk kami tetap bersikap sadar bahwa Tuhan mengawasi semua tindakan kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan masih tegur kami. Kami bersyukur kalau masih Tuhan mengasihi kami, memeluk kami dengan cinta. Tuhan tolong kami supaya kami tidak mempermainkan Engkau, supaya kami menghormati pesan, alert, peringatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Bapa, tolonglah kami semua, jemaat kami semua, untuk terlindungi dari bahaya jasmani dan rohani, dari virus-virus secara jasmani dan rohani yang bisa membahayakan hidup kami. Dan di dalam semuanya kami tetap percaya bahwa bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan selama kami hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengambil waktu untuk berdoa bagi negara kami secara khusus Indonesia. Kami berdoa kiranya di setengah situasi pandemi global corona ini, negara kami tetap aman, tetap kuat. Kami berdoa buat pemerintahan kami, pemerintah kami bersama dengan seluruh aparat kesehatan, aparat keamanan yang sedang berusaha keras untuk menangani virus corona ini. Kami berdoa juga untuk para dokter, suster, perawat-perawat yang berusaha keras juga untuk menangani pasien-pasien yang sudah ada. Kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan melindungi mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga mereka, sehingga kami semua bisa menangani, melewati situasi ini dengan baik. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini dalam pengembangan Abdul. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jauhkan dari segala
hal-hal yang dapat menimpa yang bisa membuat keadaan kesehatan kita memburuk karena virus. Dan kiranya kami semua tetap berjaga-jaga dan berdoa, melakukan semua usaha terbaik secara jasmani maupun rohani untuk menjaga diri kami dari virus yang bisa saja menimpa kami secara jasmani maupun rohani. Ajar kami untuk bijak, untuk bisa lebih cerdas, untuk bisa lebih cerdik seperti ular dan terus seperti ular. Tolong kami Bapa untuk melihat semua ini sebagai alert, sebagai peringatan untuk kami waspada, untuk kami bisa bertambah siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua anak sekolah minggu, anak muda, orang tua, tolonglah kami Bapa untuk kami bisa sadar, untuk kami bisa bersiap menanti kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Dan bersyukur buat firman-Mu, menegur kami, memperingati kami, dan menjaga kami semua. Teringat akan seluruh keluarga kami di mana saja mereka berada. Beberapa jemaat di tempat ini punya keluarga di luar negeri. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi mereka. Anak Ella, anak Cito di Amerika, Bapak mau lindungi mereka. Keluarga yang ada di Belanda, di mana saja juga Tuhan lindungi mereka. Kepada semua keluarga jemaat-Mu di kampung, di negeri mana saja, kami berdoa Tuhan seperti Engkau melindungi kami di tempat ini. Kami berdoa meminta Engkau melindungi mereka. Bapak terima kasih, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.